Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulih karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, atas izin Allah pada siang hari ini Allah izinkan kami dari bidang kaderisasi Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera, khususnya Biro Pelatihan dan Kurikulum, membersamai Ustadz Muhammad Ilyas LCMA untuk memberikan materi tentang kajian mengenai Al-Quran Surah At-Takwir ayat 1-14. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk antum semua. Kepada Ustadz Ilyas, falyatafaddal mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertama, puji dan syukur kita perbaharui atas segala nikmat Allah, terutama rahmat, maghfirah. Semoga rahmat dan maghfirah Allah selalu tercurah pada kita semua. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati tentu saja coach Akhina Tedian, ikhwan, akhwat, bapak, ibu, saudara-saudari, khususnya tentu saja kader Partai Keadilan Sejahtera yang mudah-mudahan terus mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji surat At-Takwir ayat 1-14 selama rentang insyaallah kurang dari 1 jam ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan pembahasan surat At-Takwir ayat 1-14. Pertama, surat At-Takwir ya. Ini kalau kita lihat ya, bentuk daripada masdar kawwaro yukawiru takwirun ya. Kawwaro itu artinya menggulung, melipat, membelit. Kalau kita punya sorban, kita gulung di kepala kita. Nah, gambaran sederhananya seperti itu ya. Kita punya kertas, kita gulung. Nah, kita punya baju, kita lipat, itu at-takwir. Nah, jadi sebenarnya at-takwir itu artinya penggulungan. Cuman memang penamaan surat itu biasanya jarang sekali familiar dengan kita ya. Nggak ada orang mengatakan surat apa nih, surat sapi ya. Apalagi nanti khawatirnya identik dengan dalam tanda kutip, walaupun tidak terjadi korupsi sapi gitu kan. Nah jadi ini artinya surat penggulungan ya. Nanti apa yang maksud penggulungan tersebut ya? Surat ini adalah surat Makkiyah. Ini sebenarnya klasifikasi oleh para ulama ilmu tafsir. Jadi seringkali diklasifikasikan surat itu apakah Makkiyah atau Madaniyah ya. Ini memang ada 2 pendapat. Basis penamaan ini adalah berdasarkan apa ya? Pertama mengatakan berdasarkan makan atau tempat ya. Artinya kalau surat itu diturunkan di Mekah maka itu Makkiyah. Kalau surat itu diturunkan di Madinah Madaniyah ya. Kemudian basis yang kedua berdasarkan time, al-waktu, az-zaman ya. Surat yang diturunkan sebelum hijrah disebut Makkiyah. Surat yang diturunkan setelah hijrah atau ba'dal hijrah atau pascal hijrah ya, itu disebut Madaniyah. Itu pengklasifikasian tersebut ya. Basis yang paling kuat merujuk kemana ya? Ada yang mengatakan merujuk kepada tempat, kepada yang kedua mengatakan kepada waktu ya. Tapi saya pribadi ya melihat konsistensi ya bahwa sebenarnya yang paling pas adalah merujuk kepada waktu. Karena ada beberapa surat tidak diturunkan di Makkah dan Madinah gitu. Nah, ini penting untuk kita ingatkan. Dan beberapa ulama tafsir ya mengatakan bahwa yang paling konsisten, yang paling ajak dirujuk kepada waktu ya.
Nah, jadi kalau surat tersebut Makkiyah, maknanya berarti surat ini memang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah. Dan melihat kontennya memang berkaitan dengan sisi-sisi keimanan, akidah, aspek imania atau i'tiqad ya. Surat ini surat ke-81 ya. Ada 29 ayat, tapi yang akan kita bahas berdasarkan kurikulum ya adalah 1 sampai 14. Pertama, nah, pokok-pokok isi surat ini apa ya? Ini penting. Pertama, Al-Quran ini adalah mendeskripsikan kehancuran alam semesta dan isinya. Kita akan lihat nanti ya. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idan nujumun kadarot, dan seterusnya. Yang kedua, 1 sampai 14 ini mendeskripsikan tentang apa yang akan terjadi setelah berbangkit ya, atau al-ba'tsu. Itu di sini disebutkan terkait ruh, catatan amal ya, neraka dan surga ya. Ini adalah beberapa disinggung di surat ini terkait apa yang akan terjadi ya pasca hari berbangkit atau ba'ats. Yang ketiga adalah kesadaran diri ya. Terkait pasca berbangkit itu akan muncul ya. Ini direpresentasikan oleh ayat 14. Nah, alimat nafsu ma'ahdarat. Wah, kalau sudah kejadian pertama matahari digulung, bulan berjatuhan, dan seterusnya, di ujung itu, kalau dalam bahasa Arab namanya jawabnya adalah alimat nafsu ma'ahdarat, maka ketika itu setiap jiwa itu menyadari apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan. Nah, ini secara umum seperti ini pokok-pokok isi surat At-Takwir ayat 1 sampai 14 ini. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya adalah saya merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'an Al-Azim ya. Tafsir paling standar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafsir yang stressingnya adalah merujuk kepada ar-riwayah ya. Kepada naklun berdasarkan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an dengan Al-Hadis An-Nabawiyah. Nah, makanya surat At-Takwir ini diawali di Ibnu Katsir dengan satu hadis ya. Hadis ini adalah menunjukkan tentang apa sisi istimewa dari surat ini ya. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad biasanya di dalam musnadnya, tapi juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda seperti ini, man sarrahu, siapa yang ingin ayan duro melihat ila yaumil qiyamah, kepada hari kiamat, ka'annahu ya, seolah-olah dia ya, yaitu yang melihat tersebut ra'yu ainin, terpampang deskripsi hari kiamat itu seperti melihat langsung ya, di depan matanya ya. Kalau yaqra, maka hendaklah dia membaca. Pertama, idza syamsu kuwirat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa idza sama'un infatarat. Ini kesalahan ini ya, penulisan. Surat Al-Infitar. Yang ketiga adalah idza sama'un syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Ini adalah trio surat yang mendeskripsikan kejadian hari kiamat seolah-olah kita melihat langsung ya. Jadi memang kalau media sekarang ya bisa divisualkan sebenarnya ya, entah dengan visual hidup seperti film ya, atau dengan gambar ya. Cuman memang kan di zaman Rasulullah SAW ya belum ada ya visual seperti video tersebut ya. Kendati demikian sampai saat ini pun ya mendeskripsikan sesuatu dengan tulisan ini masih tetap berlaku sampai sekarang. Walaupun masih ada video, sudah ada media lain, tetap saja bahwa mendeskripsikan sesuatu dengan tulisan ini adalah sesuatu yang masih digunakan. Bahkan saat ini ya dokumen-dokumen tertentu kan bentuknya bahkan tulisan, itu yang penting ya. Nggak bisa kita menunjukkan
KTP mana? Ternyata KTP kita hilang tapi pernah direkam ya, nggak bisa juga kan. Nah ini faktanya memang deskripsi dengan tulisan ini tetap adalah sesuatu yang paling standar dan paling valid ya terkait dengan dokumen-dokumen kita. Termasuk di sini ya, Rasulullah mengingatkan kepada kita kalau kita ingin melihat gimana sih hari kiamat itu kejadiannya, baca surat At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Ini adalah trio ya, surat yang secara berurutan menggambarkan, mendeskripsikan kepada kita kejadian hari kiamat. Nah ini hadis ini ada di tafsir Ibnu Katsir. Nah ini satu hadis yang berkaitan dengan surat ini ya. Jadi kalau ditanya apa keistimewaan surat At-Takwir, adalah dia mendeskripsikan tentang kejadian hari kiamat. Selanjutnya adalah baru kita ke ayat pertama ya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Idza apabila asyamsu matahari ya. Kuwirat. Kuwirat ini tadi sudah kita sebutkan digulung. Ternyata kalau kita lihat kata asal dari kawaro ini ya. Ini para ulama berbeda pendapat. Penafsiran kuwirat ini berdasarkan makna yang dikantur secara bahasa lugawi dari kawaro ini atau kawaro ini ya. Makanya sini saya ada warna merah ya, ini ada di Ibnu Katsir semua ini. Saya sengaja tuliskan di sini dengan warna merah. Jadi kalau kita menerjemahkan idza syamsu kuwirat, boleh kita menerjemahkan apabila matahari pertama digulung ya. Yang kedua boleh juga digelapkan. Artinya cahayanya hilang. Boleh juga dikatakan diterjemahkan apabila matahari dihilangkan. Boleh kita terjemahkan apabila matahari dilenyapkan cahayanya. Dilenyapkan cahayanya. Kemudian boleh pula kita menerjemahkan apabila matahari dibenamkan. Dibenamkan kemana ya? Dibenamkan ke lokasi lain yang ada di alam semesta ini, karena alam semesta ini sangat luas ya. Kemudian yang keempat boleh kita terjemahkan apabila matahari dilemparkan. Ini namanya terjadi tubrukan antar bintang dan planet ya. Jadi kata kuwiro itu bisa dilemparkan, dibenamkan, dilenyapkan, dihilangkan, digelapkan, digulung, walaupun terjemahan versi Kemenag ya yang menjadi standar itu adalah digulungkan, takwir. Nah itu. Kalau kita lihat kata idza syamsu kuwirat ini kan menggunakan kalimat pasif ya. Ada kehendak yang maha kuasa melakukan ini, yaitu Allah. Jadi salah satu makna yang dapat kita gali dengan penggunaan kalimat pasif atau dalam bahasa Arabnya sigoh majhul, gitu. Sigoh majhul. Ya. Nah, kan ada sigoh yang dengan aktif. Kalau sigoh majhul ini adalah pasif ya. Nah ini menunjukkan bahwa memang ada yang menggulung, ada yang membuat matahari jadi gelap, yang membuat matahari jadi hilang. Siapa itu? Dalam pandang kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, ada hadis yang menunjukkan itu ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syamsu wal qamar yuqawwarani yaumal qiyamah." Ini hadis sahih ya, hadis Imam Bukhari. Matahari dan bulan akan digulung, akan dibelitkan, akan dihilangkan, dilenyapkan, dibenamkan atau dilemparkan pada hari kiamat nanti. Ini hadis yang memperkuat bahwa ya bukan hanya matahari tapi juga al-qamar, bulan, satelitnya bumi ya, itu. Nah, kalau kita lihat ya, memang ini ayat konteksnya adalah tentu saja hari kiamat ya. Tapi ternyata bukankah tanda-tanda hari kiamat tersebut ya sudah ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang akan terjadi. Ternyata menuju hancurnya alam semesta dan isinya termasuk matahari, bulan, dan bintang-bintang dan planet yang lain, itu tengah terjadi proses menuju kehancuran tersebut. Makanya kalau kita lihat ya,
bahwa para ilmuwan ya, mengatakan begini, matahari ini katanya sinarnya kemungkinan dia akan meredup, akan semakin lemah. Nah, ini katanya diperkirakan tahun 2050 nih matahari ya mulai ada fenomena sinarnya mulai kurang terang katanya. Karena menurut para ahli ya, bahwa matahari itu dalam setiap 11 tahun katanya dia akan berada dalam posisi sangat dingin siklusnya selama 11 tahun. Nah, jadi intinya para ulama, para saintis maksudnya, para saintis ya, para ilmuwan mengatakan bahwa matahari yang kita lihat itu jangan disangka bahwa energinya itu akan abadi, enggak. Energinya itu sama ketika kita punya handphone dengan baterainya sama, dia juga akan habis, sama matahari seperti itu ya. Nah, maka di sini akan kita lihat ya. Sebagai gambaran, nah ini saya temukan ini ya, tahun 2000 itu, 2000 ya, ulama NASA ya menemukan satu nebula namanya mata kucing. Cat's Eye ya, mata kucing ya. Ini nebula ini semacam bintang. Ya sama jenisnya dengan matahari lah ya. Dengan planet lain. Sebenarnya yang model Merkurius, Mars itu kan sebenarnya disebut bintang dan planet juga sebenarnya. Nah, cuman kalau planet itu biasanya bintang besar gitu kan. Nah, itu ada fenomena pengamatan tahun 2000 ya, yaitu Cat's Eye Nebula ya, nebula mata kucing ini ya. Dikatakan bahwa foto ini diambil tahun dulu menunjukkan bagaimana ya nebula mata kucing ini dia menggulung ya, dan itu adalah menuju akhir hayatnya, sekarat juga itu ada. Nah, jadi dari sini sudah saya sampaikan tadi bahwa ketika Al-Quran mendeskripsikan apa yang akan terjadi pada hari kiamat, jangan selalu dipahami dalam konteks kelak, tapi prosesnya sudah mulai. Nah, ini contohnya ini ya. Nah, jadi saya dan banyak juga para mufassir kontemporer bahwa melihat apa yang disampaikan Al-Quran terkait fenomena alam semesta, kita tidak bisa lari dari sains. Tidak bisa lain dari pengamatan para ilmuwan non-agama terkait fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Tidak bisa, karena menafsirkan, misalkan ya, afala yang duruna ilal jibali kaifa nusibat, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana gunung itu ditegakkan. Ya terpaksa kita harus mempelajari tentang ilmu bumi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kasusnya ini kan nebula mata kucing. Maka para saintis mengatakan kemungkinan bintang-bintang lain pun termasuk matahari itu juga mengalami peristiwa yang sama suatu ketika dia akan menggulung seperti ini, yang kemudian akan hancur, cahayanya akan lenyap. Nah, ini kesimpulan bagaimana mengaitkannya dengan fenomena matahari. Jadi ketika Allah mengatakan idza syamsu kuwirat ya, apabila di matahari itu digulungkan, ternyata ada bintang lain sudah mengalami hal ini gitu. Dan matahari adalah satu bintang ya, di alam semesta ini. Ayat yang kedua, wa idan nujumun qadarat, wa idza, dan apabila ya, an-nujum, bintang-bintang ingkadarat, berjatuhan ya. Nah, kata ingkadarat ini itu maknanya dalam bahasa Arab bisa berarti juga tanah sarot atau berserakan. Kemudian ada yang menafsirkan bahwa bintang-bintang ini juga bisa berarti ingkadarat itu adalah dia menjadi gelap dan cahayanya meredup ya. Nah, kalau kita lihat ya bahwa tadi sudah kita katakan ya bahwa
yang namanya bintang itu ya, itu ternyata jangan disangka bahwa bintang-bintang yang kita lihat itu ya, adalah bintang-bintang yang akan selamanya hidup. Jangan disangka seperti itu. Ternyata sekarang juga sama saja ya, bahwa bintang-bintang yang ada di alam semesta ini ya, itu ternyata ada yang sudah mati juga. Ada yang sudah hancur menjadi supernova. Ada yang kemudian dia tidak bercahaya lagi, mungkin baterainya udah habis gitu. Itu, nah saya sebutkan ya salah satu contohnya ya. Dulu ada proyek ya namanya Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observation. Nah itu satu proyek ya. Nah bahwa dalam satu proyek itu mengatakan begini, dalam pengamatan mereka ya, bintang itu pasti akan mati katanya. Nah, dia akan mengalami perubahan super lambat ya, menjadi planet-planet kecil putih dan meledak sebagai supernova, gitu kata mereka ya. Jadi bintang itu pasti mati ya. Bahkan kata mereka ya, ada yang satu bintang ya, mereka teliti pada tahun 1950-an, ketika disurvei beberapa tahun kemudian ternyata bintang itu sudah almarhum, sudah nggak ada itu. Nah, ya kita kan hanya mengandalkan penelitian mereka karena harus diakui umat Islam ini lemah di sains sebenarnya, lemah di ilmu pengetahuan ya. Seharusnya ya negara-negara kaya, tapi memang girohnya, spirit keislamannya kurang kuat ya, seperti Emirat ya, negara-negara Teluk ya. Maka lebih senang menginvestasikan uangnya kepada hal-hal yang sifatnya entertain ya. Ya beli Manchester City ya, kenapa enggak? Kemudian dana-dana tersebut untuk penelitian ya, untuk pengembangan pengetahuan ya, kurang ya porsinya ke sana. Jadi kata mereka tahun 50 kita menemukan bintang, ketika diteliti beberapa tahun kemudian ternyata bintang itu sudah nggak ada ya, berarti sudah pecah ya, udah pecah kongsi maksudnya, udah hancur ya, jadi planet-planet kerdil. Nah jadi sekali lagi ini menunjukkan kalau kelak nanti waidan nujumun kadarat ya, apabila bintang-bintang itu ingkadarat yang diantara maknanya adalah berjatuhan, sudah itu berjatuhan pecah, cuman mungkin tidak sampai ke bumi. Mungkin ketika kiamat beneran ada bintang yang sangat besar sampai menghantam bumi, bisa meteor raksasa namanya. Tapi belum sampai ke bumi. Ini karena memang hari kiamatnya belum waktunya gitu kan. Kemudian menjadi berserakan ya. Kemudian bintang itu karena hancur, tentu saja dia tidak lagi memberikan sinarnya, gelap dan meredup ya. Nah, kemudian ini contoh ada satu bintang namanya Betelgeuse ya, merupakan salah satu bintang paling terang di langit ya. Belakangan katanya para astronom mengamatinya sebagai Betelgeuse yang mulai meredup. Jadi bukan hanya bintang manusia yang meredup, bintang beneran juga meredup ya. Nah, ini ya, para astronom berpikiran peredupan itu yang tidak biasa menjadi pertanda bintang itu akan meledak menjadi super terang yang spektakuler. Meskipun tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi pada bintang terkenal itu. Ini bintang terkenal sebenarnya. Kok saya nggak kenal ya, karena kita tidak konsen dengan ilmu ini ya, perbintangan ya, maksudnya ilmu luar angkasa. Tapi ini contoh lagi bahwa para ilmuwan menemukan memang beberapa bintang yang sangat terang sekalipun, salah satunya ini bintang yang paling terang ternyata mulai meredup ya, akan mati juga. Ini kalau dalam dunia manusia sehebat apapun seorang bintang pada akhirnya akan meredup ya. Itu sunatullah. Nah, itu dalam bahasa kita, mungkin dalam bahasa yang lebih umum sunatul kaun ya, sunnah dari alam semesta ini. Ayat selanjutnya, wa idza, dan apabila al-jibal, gunung-gunung ya, suyiratnya digerakkan. Walaupun terjemahan Kemenak katanya wa idal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Sebenarnya kan kata-kata sayyara ya, atau suyira di sini menjadi kalimat majhul atau pasif ya. Itu kan digerakkan, digerakkan, ditahrik ya. Maka boleh kita mengatakan dan apabila gunung-gunung digerakkan ya, digoncangkan, boleh silakan ya. Nah,
Ini nanti hari kiamat. Lagi-lagi juga ini menunjukkan fenomena yang tengah terjadi. Saya menemukan fakta menarik bahwa sesungguhnya yang namanya kepulauan yang dalam konteks yang paling besar benua ya, itu semua katanya menyatu awalnya. Tapi kemudian gunung-gunung tersebut ternyata dianalogikan kenapa dia kemudian bergerak, karena memang gunung itu berada di atas magma yang dia kemudian magma tersebut saking panasnya yang menyebabkan kemudian gunung-gunung itu bergerak dan meletus. Pergerakan itulah yang membentuk kemudian dataran bumi yang dari tahun ke tahun kemudian menjadi berbeda. Ini gambarnya. Pergerakan gunung terjadi. Ini perkiraan para ilmuwan begini. Saya sebutkan sini. Ini 200 juta tahun yang lalu begini nih benua kita nyatu nih. Nah, ini entah. Tapi memang ini mereka memperkirakan ini tentu dengan satu basis pengetahuan ya. 135 tahun yang lalu ini seperti ini. Kemudian 65 tahun yang lalu, jadi ada semakin dari tahun ke tahun ratusan juta tahun itu ya, bahwa struktur daratan ini berbeda-beda. Kenapa? Karena ada pergerakan sekarang today bumi kita kan seperti ini ya. Nah, ini 50 tahun ke depan bumi kita akan berubah katanya seperti ini. Ini 50 tahun ke depan ya. Nah ini seperti ini dan ini. Nah ternyata ya pergerakan gunung itu real. Cuman kita jadi pertanyaan ya, dari mana itu Al-Quran kok bisa mendeskripsikan fenomena tentang matahari, tentang bulan, tentang gunung, kok seperti yang dideskripsikan ilmu pengetahuan ya, karena Al-Quran pada dasarnya intinya adalah ilmu Allah ya, yang maha mengetahui tentang alam semesta dan isinya. Baik, ternyata sekali lagi membuktikan jangan hanya dibaca konteksnya pada hari kiamat, tapi juga itu sudah tengah dan akan terjadi. Cuman memang kita tidak menyadarinya. Ayat berikutnya ya. Masih wa idza. Jadi apabila terus ya. Nah, wa dan idza apabila al-isyar. Isyar itu adalah unta yang bunting ya. Nutilat. Nutilat itu ditinggalkan. Dalam bahasa Arab namanya utlah ya. Utlah itu kan libur ya. Nutilat itu artinya diabaikan. Nutilat ini. Nah, kenapa disebut utlah itu libur? Karena kita mengabaikan pekerjaan kita. Santai lah gitu. Relax ya. Nah, apa artinya ini? Ini menunjukkan ya bahwa ya, saya sebelum ke sana al-isyar ini catatannya adalah, adapun makna isyar ini ada di Ibnu Katsir ya. Unta yang bunting yaitu unta terpilih yang telah hamil hingga bulan ke-10, al-asyru ya, bulan ke-10. Kata tunggalnya usyara dari kata asyara artinya 10 dan namanya tetap demikian sampai ia melahirkan. Artinya apa? Ini fenomena ketika terjadi menuju kehancuran alam semesta ini, manusia tidak ingat lagi harta yang paling dicintainya. Apa itu? Tentu saja ini kan konteksnya di zaman Al-Quran turun ya. Di situ tidak ada yang namanya mobil, tidak ada yang namanya jet pribadi, tapi yang berharga di antaranya adalah unta, terutama unta yang tengah hamil ya. Ini satu gambaran bahwa ketika manusia tersebut ditimpa kepanikan yang luar biasa, maka dia tidak akan ingat lagi untuk menyelamatkan hartanya, kecuali hanya dirinya sendiri ya. Contohnya, kalau seseorang tengah mandi di hotel, katakan di lantai 10, tiba-tiba kemudian ada isyarat, ada alarm kebakaran, maka dia akan segera keluar, bahkan mungkin telanjang gitu, untuk menyelamatkan dirinya. Dia nggak sempat lagi untuk cari dompetnya, cari jam tangannya, cari batu akiknya, gitu kan. Kemudian cari benda-benda berharga, cari laptopnya. Dia akan langsung kemudian lari menyelamatkan diri dari kebakaran atau dari gempa bumi di kamar mandi. Kenapa? Kalau sudah kepanikan seperti itu,
yang akan dipikirkan hanya keselamatan dirinya saja. Hartanya yang paling berkah dia akan tinggal. Nah ini jadi konteksnya memang kalau terjadi hari kiamat, orang akan memikirkan keselamatan diri sendirinya, hartanya bahkan yang paling berharga pun akan dia tinggalkan, akan dia abaikan. Nah ini maksudnya wa idal isyaru utilat. Kemudian ayat berikutnya wa idza, dan apabila wal alhush, binatang-binatang liar ya, bukan yang jinak ya, husyirat, dikumpulkan ya. Ini maksudnya apa ya? Ini bahwa nanti pada hari kiamat ya, binatang-binatang buas ini ya akan dihimpun ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan ya. Cuman pemaknaannya apakah dihimpun atau dikumpulkannya di dunia, atau nanti maksud dihimpunkan ini nanti akan dihidupkan kembali dan akan kemudian berkumpul menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini memang dua hal yang berbeda ya. Kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, ini dia menyertakan surat Al-An'am dalam kerangka menjelaskan ayat ini, yaitu surat Al-An'am ayat 38. Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat juga seperti kamu. Jadi yang namanya binatang itu disebut umat ya, ada umat semut, umat ayam, itu disebut umat dalam Al-Qur'an. Umat kambing, umat juga. Itu menunjukkan bahwa kita juga dalam ajaran Islam mempunyai etika, adab terhadap bahkan binatang ya. Bukankah ketika kita menyembelih binatang itu ya tidak boleh adabnya, bukan tidak boleh adabnya, tidak boleh di depan binatang sejenis, sehingga binatang tersebut merasa yang hidup yang tidak disembelih kemudian merasa tidak tersakiti ya. Tidaklah kami alfa akan suatu ke dalam Alkitab, kemudian mereka akan dihimpunkan akan Cuman saya berpikir begini ya. Wa idal wuhushu syirat, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dihimpunkan. Sekarang pun sudah terjadi. Contohnya apa? Taman safari ya, Ragunan ya. Bukankah itu proses menuju hari kiamat ya? Buat kebun-kebun binatang sekarang mengumpulkan apa? Binatang-binatang liar yang bahkan bukan wilayahnya kan? Banyak binatang-binatang liar yang tidak ada di Indonesia, jadi ada di Indonesia yang buas-buas. Mungkin harimau dari Afrika ya gitu, atau binatang-binatang yang tidak ada di habitatnya Indonesia ya. Saya berpikir, bukankah ini kebun binatang? Betul juga ya. Kebun binatang yang menghimpunkan binatang-binatang bintang buas itu, yang merupakan salah satu proses terjadinya hari kiamat. Menarik ini ya. Ayat berikutnya ini masih Al-Bihar, ini adalah lautan. Sujirat itu dipanaskan. Sekali lagi dipanaskan. Kemudian dan apa kata sujirat ini juga artinya diluapkan airnya. Diluapkan ya. Jadi dipanaskan atau diluapkan, boleh kita terjemahkan seperti itu, walaupun terjemah Kemendak adalah dipanaskan. Ini sebenarnya semakna dengan surat At-Tur ayat 36. Wal bahrul masjur, dan air laut al-masjur. Nah ini saya kutip terjemah Kemenak ya sebenarnya. Di terjemah Kemenak itu ditulis seperti ini. Wal bahrul masjur, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Dan memang terjemah Kemenak ini ternyata betul gitu. Di dalam dasar kerak lautan tersebut ada api ternyata. Walaupun kalau kita terjemahkan wal bahrul masjur dan wal bahril masjur, dan demi lautan al masjur yang panas, yang dipanaskan. Jadi sebenarnya kan api dan air dua elemen yang saling bertolak belakang ya. Tapi kemudian Al-Qur'an mengatakan wal bahrul masjur. Kok bisa-bisanya yang namanya lautan itu panas ya? Bukankah itu ada lautan air gitu, bukan lautan api ya? Yang Bandung lautan api berbeda itu ya. Jadi ini juga memberikan satu isyarat ilmiah sebenarnya, bahwa ketika kita ke pantai melihat hamparan air sejauh mata memandang, dan di dasar hamparan air sejauh kita memandang ternyata ada api di bawahnya, dan itu sudah memang dibuktikan dengan rekaman bahkan video ya.
Nah, saya pernah lihat itu di acara National Geographic, ada memang para penyelam tersebut. Nah, ini sejarahnya katanya, ini para ilmuwan pernah menemukan ini ya. Saya sampaikan ya, ada ilmuwan kalau tidak salah ilmuwan Rusia ya. Nah, ini. Ya, ilmuwan Rusia ya, ini namanya Anatol Sbagovic dan Yuri Bogdanov ya. Ini dia pernah menyelam di kedalaman 1750 km ya, berarti ya ini ya kedalaman yang sangat luar biasa di lepas pantai Miami ya, Amerika ya, menggunakan kapal selam sangat canggih ya. Kemudian kapal selam tersebut katanya beristirahat di batu karang dasar laut. Di dasar laut itulah mereka dikejutkan dengan fenomena aliran air yang sangat panas mengalir ke arah retakan batu. Itu di kedalaman yang luar biasa ada aliran ya, ada aliran air yang sangat panas ya, yang sangat panas yang ternyata kemudian aliran itu disertai dengan semburan lava cair panas, ada api di bawah air laut yang sangat dalam tersebut. Itu tidak terbayang ya. Nah, mungkin pertanyaannya, kok Al-Quran tahu ya wal bahrul masjur, bahwa lautan ini dipanas itu. Ya tahulah, kadangnya dari Allah kita yakin ya. Nah, jadi ini terbukti ya, dan ini fotonya ya. Nah, ini fotonya. Nah, ya kita nggak usah nyelam lah, itu kita lihat hasilnya aja ya. Nah, ini fotonya ada gitu kan. Jadi kalau dikatakan wa idal biharu sujirat, apabila air laut ya sujirat dipanaskan, memang sudah mulai dipanaskan sekarang ya. Oleh karena itu ada di Sahih Al-Bukhari, bukan Sahih Al-Bukhari, Sunan Abu Daud, hadisnya memang debatable, ada yang mendoibkan ya, bahkan mengatakan doib sekali. Tapi maknanya betul loh. Ada hadis ini di Ibnu Katsir, cuman saya tidak tuliskan di presentasi saya. Saya akan sebutkan saja bahwa Rasulullah bersabda di Sunan Abu Daud, la yarkabu al-bahro illa hajun au mu'tamirun au gozin. Fa inna tahtal bahri naron wa tahtan nahro bahrun. Ini hadisnya luar biasa nih. Kata Rasulullah, hendaklah diusahakan ya, jangan naik ke kapal laut ya, kecuali niatnya untuk haji, kedua untuk umroh, ketiga dalam rangka berjihad di jalan Allah. Karena di bawah lautan itu ada api, kata Rasulullah. Dan di bawah api yang ada lautan itu ada lautan lagi, lautan magma mungkin ya situ. Ini sabda Rasulullah, coba. Dari mekanisme prosedur SOP-nya ilmu hadis, ini hadis lemah, bahkan hadis mungkar ya. Tapi secara ilmiah, hadis ini kemudian menunjukkan apa yang disampaikan Rasul itu adalah hakikat fakta ilmiah. Sudah ada fotonya tadi. Bahwa kata Rasulullah, di bawah lautan itu ada api. Bahwa di bawah api yang ada di lautan itu ada lagi lautan. Mungkin yang dimaksud lautan sini adalah lautan magma, lava, lahar yang sangat panas ya. Hebat juga Rasulullah, ya nggak perlu menyelam dia sampai ke kedalaman yang luar biasa. Dia hanya perlu menyebutkan fakta yang disampaikan melalui wahyu. Cuman memang secara prosedur hadis tersebut lemah ya, tapi secara fakta ilmiah terbukti gitu kan. Cuman apakah perlu terobosan kalau ada hadis lemah bahkan mungkar, ternyata secara ilmiah itu adalah sebuah fakta, akankah menjadi hadis sahih? Nah, ini tantangan ilmu hadis ya, kelak ya. Nah, ini menjadi penelitian yang menarik nanti. Silakan saja lah. Nah, ayat ini tadi ya. Berikutnya, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ya an-nufus jiwa-jiwa ini zuwijat ya. Zuwijat ini hanya dipasangkan secara bahasa, dinikahkan. Dan apabila ruh, makanya terjemahnya ada dua tafsirnya. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan badan. Nanti kan ketika meninggal ruh terpisah, badan terpisah, nanti pada hari kiamat kelak akan dipertemukan kembali. Apakah kemudian akan tertukar? Oh tidak, tenang saja ya. Karena ada satu hadis bahwa muslim setiap dari anak cucu Adam ini akan hancur fisiknya. Illa ajmud danbi, kecuali tulang ekor belakang. Tulang ekor belakangnya yang merekod ya.
tentang struktur tubuh kita. Jadi tubuh kita ada datanya tersimpan di tulang elong belakang. Nah, kemudian ruh itu nanti akan mencari database kita yang mungkin di tulang ekor belakang tersebut ya. Jadi jangan khawatir, tidak akan tertukar ya. Apa penafsiran yang kedua? Yang dimaksud ruh-ruh itu di sini dipasangkan dengan yang semisalnya. Ini yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah di sini. Bahwa kata dan Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda seperti ini. Bahwa surat At-Takwir ayat ini yakni orang-orang sempadan. Setiap orang dipasangkan dengan setiap kaum yang berbuat sama dengan perbuatannya. Hal itu karena Allah telah berfirman, dan kamu menjadi 3 golongan. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang paling dahulu beriman, mereka yang paling nanti dikelompokkan orang soleh dengan orang soleh, orang jahat dengan orang jahat, orang dolim dengan orang dolim. Itu penafsiran yang kedua ya. Selanjutnya, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat ya. Dan apabila kemudian mau'udah itu artinya yang dikubur. Yang siapa tuh? Bayi-bayi perempuan ya. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Nah, nanti akan ditanya itu di akhirat tuh. Bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa yang mereka lakukan sehingga harus dibunuh. Ini adalah salah satu ini ya, cara pandang kaum jahiliyah, salah satu sisi gelap orang-orang jahiliyah yang menganggap anak perempuan itu adalah bukan sebuah kehormatan ya. Tapi cara pandang seperti ini bukan sesuatu yang kemudian dianut oleh semua orang Arab. Enggak ya. Kalau gitu mah semua habis ya umat manusia kalau perempuannya dikubur ya. Ya, nih, tapi ini dikritik dalam ajaran Islam. Ya. Kan dalam ajaran Islam ini kan pada dasarnya mau laki atau perempuan itu yang paling bertakwa tetap aja yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan kan jenis kelamin ya. Nah, makanya melihat fenomena seperti ini kemudian memang hitopnya ini yang akan diajak bicarakan tradisi Arab jahiliyah yang sisi gelapnya ini ya. Maka akan ditanya tuh nanti bayi-bayi yang dibunuh dikubur itu ya. Ada hadis yang menarik di zaman Rasulullah ya, bahwa katanya bentuk dari penguburan bayi-bayi itu adalah sekarang ada yang dinamakan dengan azal ya. Ini dapat kita baca di sini. Walaupun ini jadikan ada satu hadis dalika al-wa'dul khofi, katanya azal ini termasuk al-wa'dul khofi. Wa'dul khofi ini mengubur bayi tersamar katanya. Ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat ya, azal atau KB ini adalah pendapat yang kuat. Azal itu adalah mubah ya, karena mempersingkat waktu. Wa idza suhub nusyirat, dan apabila suhub lembaran-lembaran amal kita nusyirat. Kata nusyirat ini dalam bahasa Arab bisa disingkap, dibuka, nanti akan kita baca ya. Bisa juga dibuka, disingkap. Nusyirat itu dalam bahasa bisa diterbitkan. Jadi sekarang masih penulisan nih, amalan kita masih ditulis ya. Ditulis dosa, nanti dia taubat, dihapus lagi tulis. Nanti ada tahap akhir waktunya diterbitkan nanti di akhirat. Jadi belum masa penerbitan. Masih fenomena menuju hari kiamat. Wa idas sama, dan apabila langit kusyitot. Ini ada tiga penafsiran. Kusyitot itu dilenyapkan atau ditarik langit itu, ditarik ya. Atau dibukakan. Wa putihati sama upakanat abawa dalam surat An-Naba kan. Jadi langit ini nanti akan lenyap, hancur. Akan juga dia ditarik. Kan tarik itu artinya kan ada semacam jadibiyah dalam bahasa Arab. Tarik itu artinya gravitasi. Mungkin aja artinya bahwa dia akan gravitasi semakin kuat, atau mungkin gravitasi bumi mungkin akan hilang, kemudian akan menjadi hancur lebur ya. Wa idal jahim su'irat, dan apabila neraka jahim su'irat. Su'irat ini dinyalakan atau dipanaskan. Para ulama mengatakan bahwa nerakanya sudah ada. Nah, tapi kemudian sekarang akan dipanaskan lagi menuju hari kiamat ya. Nah, ini alam gaib kalau ini ya, termasuk alam gaib, alam akhirat kita tidak tahu.
letaknya di alam semesta ini di mana. Kemudian wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan, surga juga sudah siap. Dan apa yang maksud didekatkan? Didekatkan kepada kepada penduduknya. Ini nanti di hari kiamat. Nah, apabila itu semua terjadi, ya, dari idza syamsu kuwirat sampai ayat 13, maka akan menjadi sebuah kesadaran diri. Alimat, maka mengetahui nafsun jiwa ahdarat, apa yang dia lakukan. Ini kesadaran diri. Maka tiap-tiap jiwa akan mengerti apa yang telah dikerjakannya. Artinya begini, ini Ibnu Katsir ya. Ketika semua hal itu terjadi yang berlangsung menjelang, dan ketika hari kiamat terjadi, kata Ibnu Katsir, maka pada saat itulah setiap jiwa mengetahui apa yang telah ia perbuat. Kita jadi sadar ya, iya ya, ini hari kiamat, kita udah bangkit nih. Dari semenjak alam semesta menuju kehancuran, betul-betul hancur total, kemudian semua makhluk di alam semesta ini mati, dibangkitkan kembali, baru tahu alimat nafsu ma'ador, apa yang kita telah perbuat. Ini persis di surat Ali Imran ayat 30 ya. Yauma tajidu kullu nafsin, dan seterusnya, pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan di hadapan mukanya, begitu juga kejahatan yang dikerjakan ia ingin. Kalau dikiranya antara ia dan hari itu ada masa yang jauh ya. Maka ini akhirnya ada satu catatan akhir. Ini bukan satu kesimpulan, catatan akhir yang menarik. Proses kehancuran alam semesta tidak harus dimaknai konteks hari kiamat, namun juga menunjukkan fenomena kejadian alam yang tengah terjadi sekarang, menjadi bahan pemikiran kita. Yang kedua, pengamatan terhadap fenomena alam hendaknya menjadi basis muhasabah kita. Itu saja mungkin kajian surat At-Takwir 1-14. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada Ustadzuna Ustadz Muhammad Ilyas LCMA yang sudah memberikan materi tafsir surah At-Takwir ayat 1-14 cukup lengkap, cukup komprehensif. Semoga ini bisa menjadi rujukan para pembina UPA ke depannya, kepada para a'do dakwah nanti insyaallah bermanfaat untuk menjadi perenungan dan menjadi bahan yang bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jazakallahu khairan katsir pada Ustadz Ilyas. Semoga apa yang beliau sampaikan ini tentunya pasti bermanfaat untuk kita semua sebagai pembina UPA dan juga kepada a'do jamaah ini tentunya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz,